Filosofi pendidikan adalah merubah gelap menjadi terang. Pendidikan merupakan sebuah lentera dalam perjalanan malam untuk menentukan arah dan tujuan kita. Pendidikan merupakan sebuah mata air di padang pisang buat kita untuk mendapatkan sebuah energi positif. Kita tahu PGRI merupakan sebuah lembaga yang luar biasa, yang sangat besar. Bahkan PGRI merupakan suatu organisasi yang terbesar di Indonesia. Dan dimulai pada 1912 yang dulu bernama Persatuan Guru Hindia Belanda, dan mengalami sebuah transformasi yang luar biasa. Dan sekarang PGRI menjadikan sebuah organisasi yang terus beraktualisasi untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan. Hari ini kita akan bicara banyak tentang dunia pendidikan, terutama tentang PGRI, DPRD Kasmin, PGRI, Provinsi Jawa Timur, cabang PGRI. Dan telah hadir di studio kita, beliau sosok yang luar biasa dan kami telah banyak menginspirasi banyak khalayak telah berbuat banyak di pendidikan, dan tidak perlu diragukan lagi dedikasi, komitmen, integritas beliau. Langsung kita sapa saja Bapak kita, Bapak Dr. Andes Abdul, MPD Magister Manajemen. Saya harus berpikir keras untuk menghafalkan nama beliau. Bagaimana Pak Dr. kabarnya? Alhamdulillah Pak Dodi. Maaf. Lama nggak jumpa. Iya, lama Pak Dodi. Karena pandemi. Ya, alhamdulillah yang penting kita masih sehat ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, anak-anakku, murid-murid SMK PGRI 2 semuanya sehat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Terima kasih atas undangannya. Jadi Bang ya, ini Bapak besar rasa bangga kami dari pandangan di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa. Tentunya masih sempat menghadirkan beliau, dan beliau sanggup hadir di tengah-tengah kita memberikan banyak enlightening pada hal yang kita bicarakan di masa depan pendidikan di negara kita. Baiklah Pak Prof, tema kita hari ini adalah tema yang mungkin khalayak ramai harus tahu, bahwa PGRI, DPRD Kasmin, PGRI, Provinsi Jawa Timur, cabang PGRI itu telah berbuat sesuatu yang luar biasa. Dan nanti Bapak Ibu, anak-anak seperti Anda bisa melihat sebuah perjuangan yang luar biasa. Tema kita hari ini sangat inline dengan dunia pendidikan, peran DPRD Kasmin, PGRI Provinsi Jawa Timur, cabang PGRI dalam dunia pendidikan. Dan narasumbernya Bapak yang sangat hebat, Dr. Andes Abdul, MPD MM. Butuh satu hari satu malam untuk menghafalkan. Itu saya tulis di RS-nya supaya imbang ya. Kalau dokter itu kan S3, Dr. Andes itu S1, MPD MM itu S2, jadi 4 gitu kan. Angka 4 ini sepertinya angka keberuntungan saya ini. Sobat Gerida, pagi ini kita akan bicara banyak hal. Kita akan melakukan obrolan yang luar biasa dengan Bapak kita tentang PGRI, dimensi pendidikan. Nanti kita akan coba menggali semua hal tentang PGRI, DPRD, dan pendidikan saat ini. Akan tetapi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Beliau ini punya banyak hal yang harus kita sampaikan, profil yang luar biasa untuk pengelolaan talkshow kita hari ini. Saya akan sampaikan profil supaya kamu bisa tahu bahwa yang kita undang merupakan sosok yang penuh inspirasi bagi kita semua. Ya, di data ini Bapak mau izin, saya ingin membacakan ya nama lengkap Dr. Andes Abdul, MPD MM, Magister Manajemen. Kemudian lahir di Lamongan Pak, 9 November 1961. Mungkin saat juga belum lahir lah itu. Kemudian pekerjaan dosen UN Universitas PGRI Kediri, dan juga
bisa saya sampaikan bahwa Arthur juga menjadi narasumber di berbagai seminar, webinar tingkat Jawa Timur bahkan nasional. Jadi kalau kita tulis itu terlalu banyak, tetapi saya bisa mengerti karena beliau sudah sering mengisi acara-acara yang keren, terutama di dunia pendidikan di Indonesia. Kemudian ini adalah email Bapak Arthur, nanti bisa di WA dan nanti bisa di singkat. Kemudian pendidikan S1-nya adalah di IPIF Negeri Surabaya, kemudian S2-nya di IPIF Negeri Malang, kemudian S2 lagi beliau juga di Universitas Wijaya Putra Surabaya, dan untuk S3 di Universitas Negeri Malang. Kemudian beliau juga menjabat banyak jabatan di organisasi, baru saja menjadi wakil pengurus Mikir Kota Kediri melalui kongres yang ada di Malang, konferensi. Jadi ya itu luar biasa. Kemudian ketua YPLP dan Menteri Provinsi Jatim cabang Kota Kediri. Jadi yang membawai, yang mengurusi, yang memberikan legal standing kepada sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Kediri. Berikutnya dosen medis perguruan olahraga PPS UM Kediri, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Kediri, founder IAH, The Indonesian Academy of Info Haipno Smriti, kemudian Komisaris CV Persada Putra Nusantara, Komisaris PT Ara Medika Berkah, pedagang besar farmasi. Beliau adalah merupakan sosok yang pantang menyerah. Kalau kita lihat dari CV-nya luar biasa. Bagaimana Pak Arthur bisa mendapatkan sebuah capaian yang mungkin di luar kemampuan orang normal, tidak biasa. Jadi butuh satu proses yang sangat panjang. Mungkin Bapak Arthur bisa menceritakan filosofi berpikir dan hidup Pak Arthur sampai segini banyak prestasi dan latar belakang yang bisa menginspirasi kita semua, Pak. Iya. Pak jadi saya jadi kalau jalan itu kaki kayak diberi kuping gitu. Iya. Biasa-biasa saja sebenarnya. Jadi saya juga hanya berusaha ketika mahasiswa S1 dulu Pak Jody, saya itu aktif di resimen mahasiswa. Pak. Jadi tempaan dasar-dasar kemiliteran itu saya coba terapkan di sipil. Misalnya kalau sore ini jam 19 waktunya belajar gitu ya, kemudian kok saya males-malesan tidak belajar, saya hukum diri saya sendiri untuk membaca materi itu 2-3 kali malamnya, ya, misalnya kayak gitu. Itu ternyata iya Pak, sehingga saya pernah juga ini, ya mohon maaf kalau orang tua itu katanya punya masa lalu, jadi kalau saya ngomong banyak tentang masa lalu mohon maaf itu ya, tapi juga masa depannya ada ini nanti. Nah, ketika itu luar biasa, ternyata prestasi itu saya tes intelijensi biasa-biasa, tapi karena saya tekan diri saya seperti itu, saya pernah loh jelek-jelek ini mahasiswa teladan 1 IKIP Surabaya. Kalau dilihat dokumennya masih ada itu tahun 1986 gitu ya. Kemudian 87 selesai S1, kemudian belum setahun saya ambil S2. Tugas belajar itu juga dari YPRP PT PGRI, tugas belajar dari nggak bayar ya. Kemudian saya dapat sahabat lagi rektor Wijaya Putra itu, saya juga diberi beasiswa untuk belajar. Kemudian S3 ini beasiswa negara. Jadi semuanya S1 sampai 2 kali ini beasiswa loh, anak-anakku semuanya, artinya nggak pernah bayar. Karena memang niat saya, ya sudah dulu Pak, jadi wanti-wanti orang tua saya itu begini, kamu terserah lah mau sekolah kemana, tapi yang penting temen bahasa Jawa, yang penting sungguh-sungguh ini, lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu terus Pak saya lakukan sampai hari ini, sehingga terakhir saya kemarin dipercaya untuk bisa mendampingi komisaris utama di PT Ara Medika Berkah ini yang bergerak di bidang pedagang besar farmasi. Ini sudah kami rintis, tapi insya Allah ada perspektif yang bagus yang barangkali nanti juga memberi inspirasi
terutama anak-anakku ya, anak-anakku semuanya. Jadi saya memang nggak diem. Selain tugas-tugas utama di S2 olahraga pasca sarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri. Jadi hobi saya di S2 Pak. Dulu di S1 kita, kemudian geser ke S2 olahraga. Gitu Pak ceritanya. Iya. Iya. Sobat Liga, ini sekilas 10 menit latar belakang Pak Akro, Bapak Akro yang luar biasa. Ternyata proses tidak pernah berhenti. Jadi jangan pernah berhenti dan takut untuk bermimpi. Dan mengapa slogan studi kami adalah Dare to Dream, harus punya keberanian untuk bermimpi dan setting dan mencoba. Iya. Ini merupakan atas suatu semangat buat sobat Liga, warga Liga dan semuanya. Baiklah Pak Akro, terima kasih atas waktu yang telah diberikan memberikan sebuah latar belakang dari Pak Akro. Nanti mungkin akan saya video yang lain. Kita akan fokus dulu masuk ke materi. Kita tahu bahwa lembaga pendidikan atau yayasan, organisasi berpunya visi dan misi ke depan. Karena apa? Visi adalah sebuah kesepakatan bersama untuk menuju kesepakatan masa depan yang tercapai. Untuk lebih jelasnya, YPRP Dasmen PGRI Provinsi Jawa Timur cabang Kota Kediri tentunya punya visi, punya profil, dan punya fungsi dan tujuan supaya pemirsa Liga bisa mulai bahwa PGRI atau Yayasan Liga itu merupakan sebuah yayasan yang betul-betul komitmen dan tidak lekang oleh waktu. Karena visi-visinya kalau saya lihat, saya sudah kulik Pak Akro, itu memang sepanjang masa dan bisa menjadi tantangan global. Untuk lebih jelasnya, ya langsung aja Pak Akro saya bantu untuk geser atau ya. Terima kasih. Nah ini ya, ini adalah lambang PGRI, singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Disingkat PGRI. Lahir pada 25 November 1945. Kapan itu? Artinya 100 hari setelah kemerdekaan. Itu melalui sebuah kongres yang pertama ya, di Surakarta, Kongres PGRI. Karena sebelumnya itu banyak sekali organisasi-organisasi guru di era penjajahan di Belanda. Nah, itu ya, kemudian dilakukanlah kongres dan bersatu padu untuk merumuskan dalam satu organisasi besar, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Sehingga sangat terkenal Pak, 100 hari setelah merdeka. Nah, itu selain mempertahankan kemerdekaan, juga bergerak dalam terutama dalam kualitas atau sistem pendidikan nasional. Itu. Nah, ya bisa Pak. Ya. Nah, ini apa? YPRP Dasmen PGRI Jatim itu apa gitu. Nah, ini adalah hanya salah satu perangkat organisasi PGRI. Jadi ada banyak perangkat organisasi atau kelengkapan organisasi untuk mencapai perjuangannya, tujuannya. Ini berikut ini ya Pak. Ya, saya lanjut Pak. Nah, ini saya kenalkan dulu nih aktivitas. Jadi setiap ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia hampir pasti dihadiri oleh kepala negara, oleh presiden gitu ya. Sampai terakhir kemarin kita tetap walaupun melalui virtual tetap dihadiri oleh beliau. Nah sebelumnya ini hadir Pak Presiden kita juga hadir, kemudian Pak Menteri yang terkenal dengan sebutan apa? Mas MM, Mas Menteri. Ya. Ini kemudian itu adalah Ketua Umum kita, Ketua Pengurus Besar PGRI, Profesor Dr. Unifa Rusidi. Nah, kalau yang di Jawa Timur itu berarti kepengurusan yang ada di Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM, ini Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Nah, YPRP-nya Bapak Dr. Andes Sumarto Magister Manajemen. Ya. Bisa lanjut Bapak, mari kita lihat di Kota Kediri sekarang. Nah,
Pak Abu sebagai wali kota kita tercinta ini kemarin diputuskan dalam konferensi PGRI Kota sebagai pembina, sebagai unsur pembina kita. Salah satu karena ada beberapa yang kemudian Bapak Dr. Andis Haji Siswanto MPD, ini Ketua PGRI Kota Kediri, yang juga hari ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kota Kediri dan PLT Sekretaris Kota untuk Kota Kediri. Ya, selamat Pak Sis. Ya. Jadi itu beliau sebagai ketua, kemudian saya mendampingi beliau bersama Bapak Dr. Andis Agus Suwarnaji, dan ini sebagai ketua YPLP Desmen PGRI Jawa Timur cabang Kota Kediri. Ya. Lalu yang paling sana siapa itu? Tentu kawan-kawan para peserta didik, Bapak Ibu guru, apalagi ya, dan Bapak Ibu wali peserta didik pasti sudah kenal. Dia adalah Pak Harun, Bapak Dr. Andis Kepala SMK PGRI 2 ini. Ya. Karena di Kota Kediri ini kami hanya membina 7 lembaga, Bapak dan Ibu, yaitu ada 3 SMP PGRI 1 yang ada di Persada Sayang, kemudian SMK PGRI 2 yang ada di pesantren, kemudian SMK PGRI 4 yang ada di Cangkurjo. SMK-nya ada 4, SMK PGRI 1, SMK PGRI 2 ini, kemudian SMK PGRI 3 dan 4. Jadi itu yang berada dalam naungan YPLP Dasar dan Menengah PGRI untuk cabang Kota Kediri. Itu Pak Jody ya. Nah, mari kita lihat lanjut mungkin ya. Nah ini Pak. Oh ya, ini visinya PGRI ini. Nasional Pak. Ya, terwujudnya PGRI sebagai organisasi profesi terpercaya. Angel loh ya, dipercaya itu. Kalau kita supaya dipercaya itu gimana kira-kira? Iya, ngomongnya harus jujur, ikhlas itu, amanah itu ya, kita mesti itu supaya dipercaya. Kemudian dinamis. Bagaimana masa orde baru, orde lama, orde baru, sampai sekarang orde baru ya, karena itu tadi lahir 100 hari setelah kemerdekaan. Ya lama ya, termasuk lama baru, kemudian reformasi hingga saat ini, era digital ini. Nah, kemudian kuat dan bermartabat. Luar biasa, Ibu dan Bapak, para pemirsa, anak-anakku semua yang ada di SMK PGRI 2 ini, perjuangannya PGRI luar biasa. Jadi yang paling kelihatan Pak Jody itu adalah melahirkan undang-undang guru dan dosen. Itu yang kadang generasi sekarang, guru-guru anak-anakku, karena anak saya juga guru ya, sudah berapa, 5 atau 6 tahun ini jadi dosen di Universitas Brawijaya. Artinya ya anak-anakku semua kadang nggak nyambung informasi itu, bahwa undang-undang guru dan dosen untuk tahun berapa itu Pak? Nomor 14 tahun 2005 yang kemudian berdampak pada sertifikasi guru, apakah melalui pada saat itu portofolio, apakah melalui PLPG gitu, mendapat sertifikat pendidik. Maaf loh ya, ini selalu tak omong karena anak-anakku kadang ada yang nggak sambung gitu loh. Nah, mendapat sertifikat pendidik, maka dia akan mendapatkan tunjangan profesi 1 kali gaji pokok. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu guru mendapat tunjangan profesi, dosen mendapat tunjangan profesi selain gajinya, itu perjuangan PGRI. Jangan dikhianati. Ya kalau ada yang nggak nyambung itu ya tak sambung kan sekarang. Gitu ya Pak Jody, kami semua kan ngomong. Karena ya bener Pak, ada banyak orang yang tidak tahu itu. Sehingga kalau hari ini apa sih PGRI itu? Ya Allah ya Rob, gitu saya. Ngelus dodo saya. Meskipun ada kritik, mohon maaf ini juga kita jangan sampai kemudian tidak menerima kritik. Harusnya ketika sudah mendapat kesejahteraan seperti itu,
ya kualitasnya ditingkatkan, kemampuan pribadi, kualitas guru ditingkatkan, sehingga kualitas pendidikan ini juga bisa diungkit gitu loh. Nah itu yang kemudian ada wadanan, Pak? Jadi kalau saya buat kritik ya, ada kritik. Loh kok yang banyak sekarang di halaman sekolah mobil ya Pak, yang kerja ya mobil ya, tapi kualitas ya gitu loh. Itu mesti jadi itu yang harus di ini. Nah itu antara lain, makanya supaya bermartabat bener-bener. Akhirnya kok banyak loh yang pengen cari mantu guru, ya kan? Nah itu sudah berapa tahun yang lalu, 2006 berarti Pak, sampai sekarang, ya kan? Dan bertahan, bersyukur kita. Dan itu terus dipertahankan untuk terus oleh PGRI, karena ketika ada daerah yang kemudian terhambat, kita udah serame. Ya nuntut kok gampang gitu, tapi kita ini yang ada di PGRI itu benar-benar terus itu. Nah ini contohnya itu ya. Ya baik. Ini yang saya sampaikan kepada ibu semua, bahwa kita ini sebagai organisasi profesi. Karena kita memang profesi guru, jangan lupa profesi guru, profesi dosen, dan tenaga kependidikan. Sehingga kalau ada suara-suara, loh guru ya harus diurus dengan guru, loh itu keliru. ADART-nya PGRI itu ya guru dan dosen. Ya bisa, dosen itu memang berusaha, mohon maaf, kira-kira untuk mengerdilkan kita, padahal tidak begitu, termasuk dosen itu. Wah jadi semangat ya Pak, jadi ya jadi sebenarnya itu profesi ya, yuk kita tingkatkan profesi guru, profesi dosen, profesi tenaga kependidikan yang profesional. Ciri profesional itu apa? Mengerjakan dengan high skill. Iya, dan itu kalau bisa itu tidak bisa dikerjakan orang lain, hanya orang yang profesional aja yang bisa gitu loh ya. Itu PGRI. Kemudian nomor 2-nya organisasi perjuangan, karena lahir tadi 100 hari setelah kemerdekaan dan sampai sekarang NKRI harga mati, itu ya kita semua tulang punggungnya negara, ya kita ikut andil. Organisasi ketenagakerjaan ya, bahwa kita ini juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, tadi sudah saya singgung ya. Nah kemudian PGRI bersifat unitaristik, umum, ya siapapun, tidak membedakan asal daerah, asal pendidikan, tidak. Zaman dulu itu ada guru desa. Iya betul, itu kemudian melalui kongres pertama itu Pak, lalu muncullah ini apa, jati diri itu. Kemudian independen artinya ya kalau bisa PGRI itu ya organisasi kuat mandiri gitu loh, nggak tergantung lagi itu, cita-cita penetrasinya bisa luasa, betul Pak. Amal pendidikan nasional. Jadi kita bisa benar-benar. Nah untuk bisa independen, makanya saya belajar berwirausaha supaya punya uang. Supaya punya uang. Kalau punya uang ya bisa untuk membiayai beberapa hal gitu. Doakan saja. Nah, non partisan itu artinya tidak menjadi afiliasi dari partai-partai. Jadi begitu Pak. Boleh ya. Nah ini sekarang perangkat kelengkapan organisasi ini penting, Bapak dan Ibu semuanya yang saya banggakan, saya hormati. Badan pimpinan organisasi itu maksudnya mulai kepengurusan itu Pak. Artinya ya mulai dari nasional sampai provinsi, kemudian kabupaten kota, cabang yang ada di kecamatan, turun lagi ke ranting yang ada di satuan-satuan pendidikan. Itu hampir di seluruh wilayah. Seluruh, ya kira-kira insya Allah kita ini sebuah organisasi yang luar biasa ya, dan jalur apa itu, ya jalur hierarkis, secara hierarkis kita kuat. Kemudian ada Dewan Pembina yang mengarahkan kita kalau kita benar itu. Dewan Pakar ini yang mengkaji, jadi kita mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan atau pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang keempat ada APKS, Bapak Ibu. Jadi ada APKS itu adalah Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis. APKS, bimbingan konseling, sejarah, nah itu mereka kita wakil.
Kemudian Dewan Kehormatan Guru Indonesia DKGI, pengurus besar sampai turun ke daerah juga, sampai provinsi, kabupaten kota, kita sampaikan itu karena kita sudah kerjasama dengan kepolisian, sehingga kalau ada masalah-masalah yang bersinggungan dengan guru dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya, kemudian itu ada gesekan-gesekan dengan orang tua, lalu dilaporkan nanti dulu, dikaji dulu oleh Dewan Kehormatan, masih dalam batas kelayakan. Kalau masih ya jangan diteruskan Pak, gitu loh. Kalau enggak, kita bekerja sama juga dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Kita juga punya ini, nasional sampai daerah. Kemudian Badan Pembina Lembaga Pendidikan, BPLP. Nah, BPLP YPLP kok nggak ada? Ada di bagian kecil saja YPLP itu. Ada di Badan Pembina Lembaga Pendidikan itu. Jadi kita meruang bagian aja yayasan itu dari 7 itu. Kemudian badan usaha, maksudnya boleh loh PGRI melakukan usaha, mungkin pelatihan-pelatihan, lembaga pendidikan dan pelatihan, apa itu boleh. Perempuan PGRI Smart Learning and Character Center, ini luar biasa perannya ketika pandemi ini, kelihatan banget. Yang didirektori oleh Bapak Profesor Eko Indrajit. Ketik saja Eko Indrajit muncul berbagai usahanya. Masih awal pandemi beliau sudah melaksanakan kegiatan webinar. Iya, webinar dan workshop berapa bulan itu Pak? Iya, saya sampai mendapat sertifikatnya berapa, banyak sekali. Nah, itu. Kemudian baik sinkronus maupun ansinkronus sekarang masih terus bergerak. Kemudian ulang tahun kemarin seperti apa perannya beliau? Sekarang ada televisi juga, kita punya televisi pendidikan. Stasiun TV. Iya, stasiun televisi. Kemudian kita juga beberapa hal sudah pokoknya kalau era hari ini luar biasa perannya PGRI Smart Learning and Character Center ini luar biasa. Kemudian lembaga kajian kebijakan pendidikan. Kalau sekarang misalnya ada persoalan di seputar apa Pak Jadi yang P3K ya. Nah, P3K ini kan nanti guru ke depan itu katanya tidak lagi merekrut atau direkrut melalui CPNS, tapi melalui P3K. Loh, ini kan namanya diskriminasi. Tapi mohon maaf, karena garisnya PGRI begitu ya kita dukung bahwa ini diskriminasi, sehingga nanti ke depan ya tetap saja ada itu. Tapi mohon maaf Pak Jody, mohon maaf pemirsa semuanya, mohon maaf. Saya itu sudah sebelum Undang-Undang Guru dan Dosen lahir. Karena hasil survei saya juga mengkaji beberapa bagaimana memajukan kualitas pendidikan Indonesia ini ya. Saya sampai muncul pikiran pribadi saya, harusnya guru ya seperti itu. Jadi kalau yang pinter ya dikontrak mahal, dibayar mahal, dikontrak lama gitu. Yang nggak pati pinter ya kira-kira dan pensiun, mohon maaf ini saya sudah sampaikan ya. Tapi itu ide kami karena supaya ada persaingan yang kuat sehingga supaya bisa tadi mendongkrak kualitas pendidikan kayak apa. Tapi hari ini kan kemudian ada banyak hal yang dipertimbangkan sehingga mudah-mudahan juga masih tetap seperti yang digariskan oleh BB bahwa kita juga harus supaya menghindari diskriminasi sehingga guru tetap juga ikut diberi kesempatan untuk rekrutmen melalui CPN. Jadi begitu. Kemudian ini ya Pak, badan khusus, ini badan usaha, ada perusahaan Pak, ada badan usaha, ada badan khusus. Badan khusus. Ya. Dan itu yang 8 sudah ya, badan usaha tadi sudah. Badan khusus itu maksudnya seperti ini. Ini sekalian mau izin Bapak Ketua PGRI Kota Kediri, seperti sekarang kami sedang menyelesaikan gedung guru Kota Kediri. Artinya bagaimana status gedung dan seterusnya ini kan sedang kita kaji, sedang kita perjuangkan, dan itu bisa dibentuk badan khusus untuk menyelesaikan itu. Nah, seperti itu contohnya. Inilah perangkat organisasi PGRI itu yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Begitu Pak, bisa dilanjut? Iya.
ini Pak. Nah, ini perjuangan contoh. Ini saya kutip dari apa yang disampaikan, materi yang disampaikan Ibu Ketum, Ibu Ketua Umum kita, Profesor Dr. Unifa Rusidi, Magister Pendidikan. Ini di November kemarin disampaikan sebelum pelaksanaan peringatan Hari Guru itu. Ini relaksasi bos, tidak pakai UPTK dan gimana dan seterusnya ya. Dalam BDR ini honorer tidak tetap diperhatikan, pembatalan UN, dibatalkan tuh ya. Mengawal TPD tidak dipotong, mengawal THR, mengawal gaji 3 bulan, ini semuanya setahun yang lalu ya. Semua berhasil, sudah kita lakukan seperti itu, luar biasa. Jadi ini sekiranya nanti bisa ditelusuri lagi apa yang materi-materi yang untuk. Tapi pendek kata ya, luar biasa. Kita berusaha untuk menjadi mitra pemerintah ini, kita bisa terus mengawal kebijakan-kebijakan yang memang mengarah kepada bagaimana agar pengelolaan pendidikan ini tetap terus baik gitu, karena ada pendapat bahwa kualitas ini juga dipengaruhi oleh pengelolaan yang sistem pengelolaan yang sedang diperagakan. Itu Pak. Jadi baik ke Ibu Bapak pemirsa yang saya banggakan, sekali lagi terima kasih kesempatannya ya Pak Jadi ya. Sama-sama Pak. Jadi ini saya bisa juga menyampaikan perjuangan PGRI di era pandemi ini ya, sampai terakhir kemarin Ibu Ketua Umum itu seperti itu. Ya, sampai kita ini mengatakan bahwa ini serikandi kita bangga dengan Profesor Unifa Rusidi ini ya, betul dengan caranya tersendiri ya Pak. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Jadi, saya ada kesempatan untuk bisa bersama-sama teman-teman di SMK PGRI 2 jadi ini melalui program bakso ya. Ini luar biasa, sehingga saya juga ada kesempatan untuk menyampaikan beberapa informasi ya. Jadi apa yang dilakukan PGRI terhadap dunia pendidikan ya, ini luar biasa, terutama yang hari ini adalah teman-teman yang ada di SLCC yang mengembangkan perangkat itu. Bahkan kita punya alat itu box kecil tapi isinya canggih, dan kalau dibawa ke sekolah itu tinggal download saja dari situ. Wah, itu hebat sekali ya. Jadi itu Pak ya. Baik, nah ini yang SMK PGRI 2 ini ya, saya baca juga, saya cermati, anak-anak hafal semua ini dengan visinya. Ayo yang ada ini, siapa yang hafal nanti dapat hadiah dari saya. Ya, siapa yang hafal? Ayo, angkat tangan. Ya, jadi ini harus dihafal ini oleh seluruh warga sekolah. Kalau nggak hafal gimana nanti? Kan nggak bisa mencapai itu. Oh, ini yang ingin dicapai arahnya itu, yaitu mencetak generasi unggul. Nah, unggul itu yang kayak apa? Kan? Berarti kan harus berbeda dengan yang lain. Berarti tidak sedang-sedang saja kan begitu, tapi unggul gitu kan. Kemudian peduli terhadap pelestarian lingkungan. Ini benar sekali, era hari ini berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan kita ya begini, kita ya kalau bisa dunianya berhasil, akhiratnya berhasil kan gitu. Karena itu memang yang kita semua harus jalankan sebagai warga Indonesia ini. Di misinya, misi yang pertama keimanan. Anda lihat sarana ibadahnya, kemudian juga sekarang berjarak ya Pak. Betul. Sedang dulu saya ikut juga selalu sama-sama di sana. Kemudian untuk pendidikan, kalau bisa malah tidak standar nasional aja, tapi internasional arahnya itu. Tapi nasional sudah bagus. Kemudian nanti ditingkatkan lagi untuk targetnya berapa tahun? 1-2 tahun ke depan
apa yang ingin diraih lebih tinggi lagi. Kemudian ini meningkatkan apa? Apresiasi dan prestasi lulusan ya. Nah, jadi pengembangan kompetensi. Apa sih? Coba anak-anak yang bisa jawab apa? Kompetensi itu apa? Kompetensi apa? Kompetensi ya pengetahuan, ya keterampilan, ya sikap yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Kasnya kompetensi anak multimedia, kompetensinya anak tata boga begitu. Jadi itu kas berarti digunakan. Nah, sekarang ditambah lagi mumpuni, capable, kapabilitas. Berarti high kompetensi itu mumpuni. Nah, terus tingkatkan, terus belajar dengan berbagai sumber, kan sumbernya sudah banyak. Kemudian hasil lulusan ini memiliki norma ya, norma dan serta kemandirian. Bagus, kemandirian itu penting anak-anak. Bayangkan saja kalau kita punya anak, kemudian sudah habis menikah, kemudian masih tergantung, tidak bisa mandiri, sedih kayak orang tua. Itu maksudnya, jadi mandiri ya penting banget gitu. Jadi ini sudah pas. Jadi orang tua tuh merasa bangga anaknya bisa mandiri, Pak. Betul Pak. Iya. Mengalami suatu pergeseran dari hal yang kurang baik lebih baik. Iya. Itu merupakan hal yang sangat didambakan di sekarang. Itu mesti kita capai dari terutama anak SMK PGRI 2 ini. Jadi gitu ya. Saya ingin tanya Pak, untuk ya, meningkatkan kualitas anak-anak itu kan ada dua pendekatan. Ya. Konstruktivisme sama behavioristik. Oh iya. Itu bagaimana? Itu saya memang bidang saya Pak Jody. Saya di bidang teknologi pendidikan ini ya Pak. Ya. Jadi memang boleh saja itu hanya salah satu pendekatan belajar ya Pak. Nah, kalau behavioristik itu kan bahwa belajar itu adalah adanya perubahan perilaku akibat dari pemberian pengalaman dan latihan. Jadi kalau misalnya tidak pernah melatih itu ya jangan pernah menagih. Nah, apa anaknya? Jadi apa? Jadi apa? Nah, kemudian kalau konstruktivistik itu kan seberapa jauh peserta didik itu mampu membangun pengetahuan dan keterampilannya sendiri, membentuk sikapnya sendiri. Nah, itu berarti beda perlakuannya. Nah, mana yang lebih baik? Nanti dulu dia persoalannya. Kalau misalnya bidang kesehatan, kan prosedurnya jelas ya Pak, kesehatan itu urusannya kalau tidak prosedur mati loh. Gitu kan. Nah, berarti kan itu butuh ketelitian. Cenderung behavioristik, nggak apa-apa diperlakukan behavioristik. Tapi kalau misalnya memberikan keleluasaan untuk menemukan atau membangun sikap atau keterampilan lain tambahan-tambahan, ya nggak apa-apa konstruktivistik. Jadi sebenarnya kalau selama ini kan, wah ini yang paling baik nanti dulu, nanti dulu. Karena gitu Pak, banyak guru tuh yang kadang cenderung ke behavioristik, sesuai dengan karakter guru itu dan satu sisi ada yang ke konstruktivistik dan sebagainya. Intinya kan dua metode ini tidak ada yang salah. Bagaimana kalau blended Pak? Memang, nah blended ini paduan ya Pak. Paduan. Kalau sekarang misalnya kita lagi anak-anak harus belajar dari rumah, PJJ, PGR ya, itu kita bisa saja dengan daring melalui jaringan daring. Kemudian bisa saja luring luar jaringan. Nah, bisa paduan di antara keduanya kan Pak. Jadi apa yang sudah didaringkan itu kemudian diluringkan. Nah, suatu saat kita dari jauh, suatu saat ketemu, kalau ada kesempatan ketemu, nah ini blended, jadi dipadukan antara daring luring. Bahkan juga bisa jadi kemarin saya lihat juga ada seorang ibu, salah satu guru di SMP negeri itu. Saya lihat datang terus Pak ke muridnya itu, karena murid itu kok nggak kerjakan tugas ini waktunya ini dan seterusnya. Nah berarti terpaksa harus guling Pak, guru keliling itu datangi muridnya, ya daring, ya luring, ya blended, ya
guling. Ini memang era hari ini dibutuhkan kreativitas, betul Pak Jody, saya setuju sekali. Kreativitas dan tetap ini kesehatan ini, betul. Karena itu yang menjadi muara kita tetap sehat, karena seperti kita ketahui hari ini bagaimana perkembangan penularan masih tinggi. Kita bahkan was-was itu setiap hari kayak nyawa ini berdua gitu kan. Nah itu tetap anak-anakku semua, Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat, anggota BRI dan juga semua masyarakat Kota Kediri dan sekitar dan Jawa Timur, nasional, mudah-mudahan tetap dalam kondisi baik ya Pak ya. Begini Pak, di era seperti ini luar biasa Pak Ustaz doa sekali dari nilai-nilai yang harus keberhasilan sebuah bangunan untuk kita bisa sedikit banyak mengambil dari apa yang disampaikan dari segi dari Pak dan dari segi pengalaman dan profesionalitas Pak tapi yang menjadi masalah kami untuk saya sebagai harusnya juga ingin memberikan sebuah curhat sebagai penindakan tentunya masalah sekarang ini yang kita hadapi adalah bagaimana kejujuran itu untuk mengecek itu sekarang sudah tidak bisa pakai apa-apa ada atau tidak kita nggak tahu bisa dikerjakan oleh temannya oleh Google. Nah, kejujuran itu yang paling penting untuk mengukur kualitas anak dari segi akademik. Kemudian kejujuran anak tracing, kamu dari mana? Kamu di zona merah apa enggak? Itu yang menjadikan pemikiran kami sebagai lembaga. Mungkin Pak bisa memberikan saran. Ini sebenarnya pemikiran Pak Jody yang luar biasa menurut saya. Jadi benar seperti itu tagihan-tagihan yang kita minta dari peserta didik. Kadang-kadang ini apalagi ada murid sekitar 30 gitu. Saya di S1 itu masih ada 3 kelas. Ya begitu saya lihat. Di S2 itu masih ada dua kelas Pak. Ya 2019 2020. Saya lihat kayak gitu. Saya lihat tugas-tugas yang karena online ya Pak. Wah ini kok kopas gitu. Ya udah kalau sudah seperti itu saya lihat polanya. Oh ini sama gitu. Nanti saya telepon, ya, saya komunikasi langsung, itu saya tanya 1-2 hal. Kalau dia nyambung ya nggak apa-apa itu, tapi ya karena kondisi ya, ada apa-apa itu karena kondisi gitu. Tapi saya tanya Pak, tetap saya cek satu-satu. Ada follow up. Ketika saya, karena begini, tugas-tugas yang kita berikan itu kan ya terus kita baca, terus kita koreksi. Semakin tugas atau semakin tugas ya atau evaluasi, semakin assessment ini kita berikan sesering mungkin, kan semakin mendekati kebenaran UTS ya murid-murid kita itu. Nah itu sehingga kalau pertemuannya 15 kali misalnya setiap minggu 15 minggu, 1 minggunya 100 menit, ya udah saya cek nanti, oh yang kemarin ini saya lihat dulu, kalau saya ragu saya komunikasi ya. Itu Pak, penting sekali untuk komunikasi ke murid-murid ini. Jadi bisa memberikan satu sistem penilaian untuk menguji kejujuran dan juga pakai sistem. Jadi mau mapping ada ya Pak. Nah, bisa Bapak tadi yang sampaikan itu Pak Jody bahwa kan kita bisa buat soal yang acak itu. Nah, ini saya juga buat kayak begitu sehingga itu juga membantu. Sudah mengurangi ya, tapi juga komunikasi itu. Luar biasa Pak. Mungkin berbeda Pak. Oh iya ini saya lihat di tim Bapak ini kita lihat di kami sudah ISO dan ini loh sekolahannya gitu. Ini aktivitasnya salah satu yang dilihat kalau anak-anak lulus gitu kan. Dan ini peran DPR itu luar biasa Pak, memberikan suatu dorongan, dukungan, bahkan bimbingan karena lintas tadi juga sama. Juga tidak ada ISO dan jadi kami di YPLP ini Pak mungkin memang tidak ini ya Pak, ketika sudah berjalan ini ya sekolah alhamdulillah ya karena semuanya manajemen berbasis sekolah sehingga semuanya otorita ada di sini. Tapi bagaimanapun juga kami selalu minta informasi dari bapak-bapak maupun ibu kepala sekolah ini. Dan yang lagi ngetren ini Pak? Ya, yang ini ya, studio ini selamat, saya ucapkan selamat karena ini adalah
bentuk dari respon cepat gitu. Respon cepat karena di ruangan ini kemudian kita bisa memproduk berbagai bentuk sumber belajar ya, materi-materi ajar yang nanti akan juga bisa di setiap saat. Seperti kita ketemu kayak gini, kan itu bisa diulang-ulang. Kalau ada guru di sini kemudian menyampaikan, nanti rekamannya di-share ke anak-anak, ya itu kan setiap saat bisa. Ini luar biasa. Selamat aja. Ini bagus sekali ini. Cukup ya, ini bantuan yang mungkin semoga ini memberikan semacam trickle down effect gitu ya, aturan yang mungkin kita bersama-sama bisa saling komunikasi, dan saya terbuka siapapun itu bisa komunikasi dengan kami, dengan BPLP Dasmen Karma Kota Kediri ini maupun BPLP Kota Kediri. Ibu ya Pak Jadi ya. Baiklah Sobat Wida, jumpa lagi dengan Daskon, masih bersama dengan Bapak Atro yang telah memberikan data dan tentunya bersama saya Bos Bantuan Pemakaman. Pemirsa Wida dan Sobat Wida, pendidikan merupakan suatu senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Education is the most powerful weapon to change the world. Dan di samping kita merupakan pelaku dan tokoh pendidikan, dan sangat senang sekali dan besar harapan kami Pak Atro nanti bisa mampir lagi untuk menyapa kami, untuk berbagi ilmu, dan tentunya adalah proses dari beliau yang luar biasa yang harus kita jadikan pedoman dan entry point trigger buat semua generasi muda juga. Pandemi tidak bisa kita takut, rasionalisasi pendidikan dan kehidupan harus kita jalankan dan kita harus berdoa karena waktu tidak pernah berhenti. Untuk sesi terakhir ada beberapa satu pertanyaan Pak Atro dan nanti dilanjutkan biara atau motivasi dan sesi. Pertanyaan terakhir yang substantif Pak Atro. Kami ingin tahu bahwa dan sebenarnya juga banyak hal yang dilakukan oleh Pak PGRI Dasmen PGRI. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ketika YPLP itu ada dengan sekolah PGRI yang dihantam oleh sekolah-sekolah yang bermunculan. Contohnya akan menimbulkan sebuah kompetisi yang luar biasa. Mungkin menimbulkan sebuah minat dorongan inovasi. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran pasar kompetensi mulai dari nasional atau mungkin provinsi dan Jawa Timur secara holistik. Untuk kita bisa luar biasa dan kita stay with PGRI itu luar biasa. Terima kasih Pak Jody, luar biasa. YPLP Dasar dan Menengah PGRI Provinsi Jawa Timur cabang Kota Kediri. Nah, dari istilah ini adalah bahwa kita ini sesungguhnya kepanjangan tangan dari YPLP Dasmen Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi kebijakan-kebijakan YPLP provinsi itu yang kita terjemahkan, gitu ya Pak ya. Tetapi juga bukan berarti lalu kalau misalnya kalau tidak ada perintah ya nggak berangkat gitu, bukan seperti itu ya. Tapi adalah masing-masing kita juga bisa ya punya ini strategi ataupun punya cara-cara untuk bisa mengembangkan lembaga satuan pendidikan yang ada di wilayahnya. Seperti kami misalnya, kalau potensi sekolah seperti SMK PGRI 2 ini, artinya wah ini rugi besar dong kalau kita tidak bisa maksimal gitu, tidak bisa mencapai prestasi puncak. Itu kan sangat disayangkan karena apa? Hari ini potensinya cukup besar, itu contoh. Tapi ketika kemudian kita melihat satuan yang lain yang kemudian ini sudah sangat susah untuk bisa kita kembangkan, ya kita support Pak, kita support.
Nah, seperti ada juga lembaga dalam binaan kami itu kemudian ada kesulitan untuk penerimaan peserta didik baru misalnya. Ya kita coba untuk apa yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau muridnya tidak ada ya apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada itu maksudnya karena Bapak betul sekali bahwa lembaga-lembaganya sudah disiapkan, sudah berdiri. Seperti sebentar lagi juga di Kota Kediri tahun ajaran baru sudah ada SMP Negeri 9. Artinya kan tantangan berat juga bagi sekolah-sekolah swasta yang tingkat SMP. Tapi harus tetap semangat. Ya, semangatnya ini yang penting sekarang. Karena ketika kita berkualitas, ya tentu saja beda nanti. Sehingga hari ini misalnya kami juga sedang berpikir kalau ada bahasa-bahasa sekolah model, sekolah model itu apanya yang dimodelkan? Nah, ini sedang kami pikirkan. Jadi seperti itu Pak. Yang sudah ada ini ya supaya tetap eksistensinya bagus, kemudian dia sendiri juga bisa terus berkembang, berinovasi. Berarti apa yang plusnya apa? Nah ini berarti kita terus melakukan kajian. Itu ya Pak ya kalau berwujud dari pembinaan kita. Tapi lebih dari itu adalah mohon maaf Pak, jadi leadership, peran leadership di satuan pendidikan ini yang luar biasa. Kalau saya boleh mengatakan khususnya private school ya Pak, itu di atas 90%. Di atas 90%. Dia mesti punya visi, punya kemampuan manajerial, punya kemampuan leadership yang luar biasa. Karena terutama seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa manajemen berbasis sekolah itu memang benar-benar itu menuntut kemampuan leadership yang baik. Terima kasih Pak Dok, luar biasa penjelasannya tentang DPRD Asmi DPRD Provinsi Jawa Timur. Berikutnya Pak Dok, untuk melengkapi pertemuan kita untuk memberikan sebuah efek, sebuah gambaran, sebuah gagasan baru bagi anak muda, guru-guru muda kami sekolah memberikan ya motivasi. Itu sangat penting untuk menunjukkan semangat kerja lapangan dan nanti dilanjutkan dengan proses tadi sekarang. Iya, jadi di pusat juga muncul Pak pemikiran redefining education kemarin dilontarkan di rapat pimpinan nasional itu PINI. Redefining education berarti definisinya bergeser, perlu dirumuskan ulang ya Pak. Jadi kalau kemarin misalnya pembelajaran itu adalah interaksi, hubungan interaktif antara guru murid dengan menggunakan media tertentu dalam satu ruangan, hari ini sudah tidak begitu. Tidak begitu, tapi adalah bagaimana kita menemukan sumber belajar bagi anak-anak itu, sehingga sumber belajarnya sudah disiapkan, sudah tersedia. Guru bergeser menjadi fasilitator, menjadi monitoring kegiatan anak-anak, mencatat kemajuannya, menghargai ya kalau ada prestasi, menghargai kalau ada inovasi, begitu. Itu yang penting sekarang. Jadi anak-anak kita ini tidak harus hafal, tapi dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, itu yang penting. Sehingga toh kalau ada masalah bukan terus menghafal 1, 2, 3 gitu, dia menyelesaikan gitu. Nah kemampuan menyelesaikan ini adalah itu membutuhkan ini. Jadi anak-anak ini menurut saya adalah ayo sekarang mulai mindsetnya yang didiam dulu mindset itu karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda berpikir kuat, sehat, berani, bisa, itu yang akan muncul. Tapi coba kalau saya ini lemah, saya memang tidak mampu, coba jalanmu aja sudah kelihatan itu. Gitu contohnya. Jadi kita mesti mindsetnya positif. Ini yang harus kita kembangkan. Iya, jadi kira-kira begitu ya Pak. Baiklah Sobat Muda, setelah tadi
hal itu dimulai dari niat dan mindset. Sama dengan histori kita, harus berani bermimpi, harus berani membuat suatu program besar di kepala kita, dan kita harus mewujudkan. Karena di era sekarang siswa tidak hanya mencari tahu, diberitahu, tetapi harus mencari tahu. Baiklah Pak Bro, terima kasih atas kehadiran panjenengan, dan mudah-mudahan panjenengan diberi kesehatan. Amin. Terima kasih Pak. Berkah ya, karena telah memberikan banyak hal di studi kami, dan minimal studi ini menjadi sebuah potret gambaran representasi dari masa depan. Terima kasih Sobat Gerida, masih bersama Pak Bro, terima kasih. Tim Sobat Gerida juga terima kasih. Saya berdiri mohon maaf ada kesalahan yang sengaja maupun tidak. Tetap bergerak karena waktu tidak pernah berhenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.